Nah, ini berarti ada yang salah paham gitu kan. Jadi mereka hanya stagnan kepada kalimat bahwa berjamaah itu begini gitu. Terus kemudian ya udah gitu kan, tidak berpikir bahwa apa ya tujuan Allah itu kenapa kita harus sholat bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi baru. Oke teman-teman, gue akan melanjutkan di episode kedua tentang sebuah artikel yang gue dapatkan waktu itu, yang gue udah cerita ya teman-teman gitu kan. Tapi di sini gue akan bukan mengasih siapa namanya, akan memberikan judul tentang renungan 2022 gitu kan. Kenapa? Karena gue mendapatkan artikel ini juga di tahun 2022 seperti itu teman-teman gitu kan. Dan gue tuh senang banget kalau ngelihat ketemu kata-kata seperti ini gitu kan. Ingin menggali lebih dalam supaya masyarakat tidak stagnan kepada kalimatnya saja gitu, tapi kita juga harus benar-benar mengerti lebih jauh tentang apa-apa yang disampaikan atau kalimat-kalimat itu, apapun kalimatnya itu, maupun ibaratnya mau firman kayak mau ibaratnya hadis kayak mau apapun itu kan, kita memang hendaklah berpikir lebih mendalam dan kita cari tahu kebenaran sejatinya dari kalimat itu tuh kemana arahnya dan bagaimana seperti itu gitu kan ya. Nah, setidaknya mungkin tafsir kita ini bisa mendekati kayak, atau misalnya hasil galian kita itu bisa ya kena atau lurus dengan suatu peristiwa seperti itu gitu ya teman-teman. Kalaupun katanya sering kali sebuah penerjemahan itu apa ya, yang ini terjadi yang itu juga terjadi, artinya kedua-duanya terjadi gitu kan. Atau misalnya suatu tafsir itu misalnya pernah terjadi dua kali gitu kan, atau suatu hadis misalnya kan didefinisikan begini terus kemudian terjadi gitu, benar seperti itu, terus kemudian dianggap bahwa oh iya benar berarti itu yang dimaksud gitu, tapi kemudian terjadi lagi gitu hal yang sama gitu kan. Jadi terus berulang, mungkin lebih apa ya, ada hubungannya dengan istilah sejarah terus berulang, bisa jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kali ini gue ingin apa ya, melanjutkan episode kedua tentang renungan 2022 seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kalimat yang gue dapatkan tuh di sini begini nih teman-teman. Sebentar akan gue bacakan ya, karena ini tertulis di benda ini nih, di sini gue simpan ya teman-teman. Oke. Nah, kalimatnya begini. Kita mengetahui bahwa sholat secara berjamaah itu akan mendapat lebih 20 derajat dibandingkan sholat bersendirian seperti itu. Akan tetapi ruginya kita masih tidak mampu untuk berjamaah di masjid atau surau seperti itu ya. Tentu saja ini kalimatnya keren banget kalau menurut gua gitu kan ya. Dan ya benar memang seperti itu. Banyak banget masyarakat yang ketika dia tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah, kemudian dia apa ya, dia apa sih namanya ya, tidak merasa rugi gitu dan tidak berpikir bahwa oh, gue rugi gitu karena gue sudah tidak bisa melaksanakan sholat, apa katakanlah gue beberapa kali atau mungkin gue selalu tidak apa ya, tidak memiliki kesempatan atau mungkin tidak memiliki kemampuan untuk berangkat ke masjid dan bisa melaksanakan sholat berjamaah gitu ataupun ke surau seperti itu gitu kan. Dan memang benar gitu kan, kita telah mengetahui bahwa ada 27 derajat kebaikan dibandingkan orang yang sholat berjamaah dibandingkan dengan orang yang sholatnya sendiri seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau gue sendiri nggak berhenti dengan kalimat ini gitu. Kalimat ini memang benar seperti itu gitu kan. Dan mungkin ini hadis gitu kan, bahwa sholat berjamaah itu memiliki 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri gitu kan. Mungkin nilai kebaikannya seperti itu gitu ya. Nah, kenapa gue mengatakan tadi bahwa gue nggak berhenti pada kalimatnya gitu kan. Terus kemudian akhirnya gue antusias sholat berjamaah gitu kan. Terus kemudian mau ke masjid maupun ke surau seperti itu gitu. Dan jarang sekali gue sholat sendiri misal seperti itu, karena gue mengetahui bahwa 27 derajat gitu. Yang kita juga nggak tahu 27 derajat apa nih gitu kan, nilainya seperti apa, bentuk nilainya kan seperti itu gitu kan. Nah, kalau misalnya kita berpikir ke situ, maka kita akan mencari dengan sendirinya. Mungkin ada ayat-ayat yang bisa menjelaskan tentang nilai-nilai itu seperti ya teman-teman. Misalnya 27 derajat nilai apa ya, nilai kebaikannya atau misalnya nilai kemuliaan atau apapun itu ya, ya intinya kebaikan lah ya, kita ambil kebaikan saja gitu kan. Jadi 27 derajat kebaikan ini mungkin saja kan 20 pintu kebaikan, 27 pintu kebaikan akan terbuka bagi mereka-mereka yang senang berjamaah gitu, yang senang sholat berjamaah gitu. Tetapi untuk memahami hal ini, pertama-tama kita harus paham yang disebut dengan sholat itu sendiri. Sholat itu apa gitu kan, secara perbuatan atau secara pelaksanaan begini, terus kemudian secara implementasi seperti apa gitu, seperti itu kan ya. Terus kemudian 27 derajat itu mungkin baru akan ketemu bagaimana dan seperti apa gitu. Nah, lalu bagaimana Bang menurut lo nih? Misal ya, kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu. Kalau menurut gue pribadi begini ya teman-teman. Yang dimaksud sholat berjamaah itu gitu kan, ada dua versi gitu kan. Mungkin kalau dari versi umum, kita sholat bareng-bareng sama masyarakat, sama tetangga di salah satu surau atau masjid seperti itu. Tapi kalau misalnya tafsirnya yang lain lagi, sholat berjamaah itu adalah kita harus mampu menyatukan antara hati, pikiran, dan lisan
pandangan dan semua yang ada pada diri kita itu benar-benar saat itu harus berjamaah itu menyatu. Semuanya mengabdi kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, seperti itu. Jangan ibaratnya kita menghadap kepada Allah, tulisan kita ngucapin apa, hati kita kemana, pikiran kita kemana. Nah berarti nggak berjamaah, nggak bekerja sama. Jadi kalau misalnya hati kita, pikiran kita gitu kan, nggak bisa menyatu dan bersama-sama bersujud kepada Allah, berarti kita nggak berjamaah gitu. Jadi berjamaah itu ada juga yang mendefinisikan bersatu menghadap kepada Allah bersama masyarakat yang lain, bersama tetangga. Ada juga adalah diri kita ini harus bisa menyatu hati, pikiran, dan sebagainya ketika kita bersujud kepada Allah. Maka semuanya harus bersujud kepada Allah, semuanya harus ruku kepada Allah, kan seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kalimat ini juga begitu kalau menurut gua gitu. Dibandingkan kita bersendirian, artinya bersendirian di sini gua juga menilainya begitu gitu kan. Mendefinisikannya kalau misalnya mau digali ke dalamnya, kalau menurut gua yaitu, jadi jangan tubuh kita menghadap ke kiblat gitu kan, ucapan kita juga mengikuti ucapan-ucapan sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah kemudian sampai kepada kita seperti itu, tetapi hati kita, pikiran kita kemana-mana gitu kan. Nah berarti bersendiri-sendiri gitu di sini kan maksudnya gitu, otaknya sendiri gitu, dia kemana itu, hatinya sendiri dia kemana, seperti itu gitu kan. Terus pandangannya juga kemana kan seperti itu. Jadi tidak menyatu, tidak ada kesatuan gitu di antara pikiran, hati, jiwa, raga, dan semuanya itu nggak menyatu gitu, benar-benar bersaing apa nih ya, berlainan seperti itu ya teman-teman. Terus kemudian dari perbuatan itu sendiri dengan implementasi juga berlainan. Nah ini juga tidak berjamaah berarti. Nah kalau menurut gua pribadi berjamaah itu antara perbuatan kita di hadapan Allah dengan perbuatan kita setelah selesai di hadapan Allah, atau katakanlah setelah selesai melaksanakan sholat, itu harus sama gitu kan. Jadi kalau misalnya sama berarti bekerja sama kan, atau berjamaah seperti itu. Nah karena orang di dalam masjid pun kan sama, ketika semua satu ruku, ya yang lain juga ikut ruku kan, itu kan satu sujud, yang lain juga ikut sujud gitu kan. Nah jadi mungkin di dalam diri kita juga begitu gitu, harus menyatu antara implementasi dengan apa ya, dengan latihan kita, atau katakanlah sholat kita gitu kan. Kemudian setelah kita selesai sholat, kita harus bisa apa ya, harus bisa bekerja sama tuh maksudnya. Jangan ketika sholat begitu, setelah sholat nggak begitu, jadi kan nggak seirama gitu, maksudnya harus seirama gitu loh. Jadi berjamaah di situ tuh begitu, jadi benar-benar menyatu dirinya itu dengan apa ya, antara hati dengan pikiran, dan sebagainya seperti itu. Terus kemudian menyatu antara perbuatan di hadapan Allah ketika sholat dalam 5 waktu itu juga sama gitu di dalam kehidupan, selain daripada apa, selepas dari melaksanakan sholat itu juga sama, kita tetap gitu kan menjalankan kehidupan seperti itu gitu. Berarti telah bekerja sama, berarti berjamaah gitu antara perilaku, antara implementasi dengan apa ya, dengan sholatnya itulah, ya, katakanlah sholat dengan implementasinya itu benar-benar sama gitu kan, berbarengan gitu kan. Artinya berbarengan itu di situ maksudnya sejalan gitu kan, sholatnya begini ya kehidupannya harus seperti ini karena dia sholat seperti itu kan. Makanya ada istilah mengatakan ciri-ciri orang yang suka sholat itu kan ada gitu kan. Salah satunya adalah orangnya yang lemah lembut, terus kemudian sopan santunnya baik, terus kemudian juga perilakunya enak, bahasanya juga enak, dan sebagainya. Itu kan tanda-tanda orang yang suka sholat seperti itu kan. Tapi kita banyak juga menemukan orang yang suka sholat tapi perilakunya dan ya seperti itulah gitu kan. Nggak perlu gua katakan kayaknya gitu, karena gua rasa teman-teman juga banyak banget menyaksikan gitu, orang yang jarang ke masjid malah ramah, orang yang sering ke masjid kok malah cenderung tidak ramah kan, seperti itu. Ada yang seperti itu ya teman-teman gitu kan. Nah jadi yang dimaksud 27 derajat kebaikan, 27 derajat dibandingkan orang yang bersendiri, maksudnya 27 derajat ini karena begini, berjamaah itu sendiri sebenarnya adalah apa ya, di situ tuh ada nilai yang dapat kita temukan ketika kita misalnya sholat ke masjid seperti itu ya, berjamaah bermasyarakat dengan yang lain. Di situ tuh mungkin tujuannya Allah itu supaya kita satu sama lain saling kenal mengenal lebih jauh lagi, lebih baik lagi, bisa saling merasakan penderitaan bersama-sama, kebahagiaan juga bersama-sama seperti itu. Maka kalau sudah kompak seperti itu, mungkin kan masyarakat itu yang disebut 27 derajat kebaikan itu, orang yang mendapatkan musibah itu dia akan memiliki 27 solusi untuk hidupnya. Bisa jadi kan seperti itu ya teman-teman gitu kan. Terus kemudian juga dia akan memiliki 27 jalan pertolongan dari Allah gitu kan. Melalui apa 27 jalan yang dimaksudnya? Pertolongan Allah itu kan selalu datang melalui hamba-hamba yang lain kan, seperti itu. Nah kalau misalnya orang yang nggak pernah berjamaah sholat, nggak pernah sholat berjamaah ke masjid, terus kemudian dia sakit atau misalnya dia meninggal tiba-tiba, orang nggak akan ada yang tahu. Kenapa? Karena dia nggak pernah ke masjid. Ketika dia nggak ada di masjid ya biasa aja. Tapi kalau misalnya orang yang sering ke masjid terus kemudian dia tidak ke masjid, maka mungkin kan tetangganya akan berpikir, loh kok dia kenapa ya tumben tidak ada, kan seperti itu kan. Apa jangan-jangan dia sakit atau bagaimana, yuk coba kita tanyakan, kita jenguk, seperti itu. Ternyata benar dia sakit atau misalnya dia kenapa-napa gitu, atau bahkan mungkin dia meninggal.
ya sehingga akan apa namanya itu, ya kalau meninggal sih biasanya paling istrinya teriak ya atau anaknya ya, terus kemudian memberitahu ya. Ya setidaknya sakit lah gitu. Karena kan beberapa orang mungkin kalau dia sakit itu tidak ingin memberitahu karena tidak ingin menyusahkan orang gitu kan. Kalau misalnya dia sering berjamaah ke masjid, apa ya, tetangganya akan tahu gitu kan ketika dia tidak ada, dan kemudian tetangganya mungkin kan akan mencoba ngejenguk ke rumahnya ada apa dan kenapa kan seperti itu. Kalau misalnya ketahuan sakit kan pasti banyak tetangga-tetangga yang lain akan menolong seperti itu ya. Supaya apa ya? Supaya dia segera sehat lagi gitu kan, supaya dia kalau punya masalah mungkin dibantu menyelesaikan persoalan itu, supaya dia bisa konsentrasi lagi bersama saudara-saudara muslimnya yang lain untuk bisa ke masjid lagi dan sholat berjamaah lagi gitu. Jadi menciptakan kerukunan dimulai di dalam masjid di hadapan Allah gitu. Jadi nah itu yang dimaksud mungkin 27 derajat kebaikan itu sendiri gitu kan. Terus kemudian bagi orang yang misalnya mengambil definisinya bahwa berjamaah itu penyatuan antara jiwa dan raga, hati dan pikiran dan sebagainya. Nah, itu mungkin kalau misalnya dia ada persoalan-persoalan itu karena dia misalnya apa ya? Orang yang sangat fokus kepada Allah, mungkin dia akan lebih apa ya? Akan lebih baik pribadinya gitu kan. Nah, ketika pribadi dia menjadi lebih baik karena dia selalu berkata jujur gitu, karena hati dengan lisannya selalu apa berjamaah gitu, artinya bareng-bareng gitu, nggak pernah berlainan. Jadi maksudnya nggak pernah berlainan itu tuh, misalnya hatinya mengucapkan apa tapi lisan mengucapkan apa gitu kan. Pikiran misalnya uh, perilaku melakukan sesuatu apa tapi pikirannya di mana, kan seperti itu kan tidak akan menimbulkan suatu kebaikan, biasanya suka kacau, sama kayak orang bekerja tidak konsentrasi lah katakan seperti itu, maka hasilnya kan buruk seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya bisa berjamaah maka akan mendapatkan hasil yang baik dari suatu sikap perjuangan ataupun perbuatan itu sendiri ya, seperti itu teman-teman. Jadi dengan baiknya hasil dari suatu perbuatan maka akan menimbulkan kebaikan-kebaikan lain gitu, yang mungkin bisa dikatakan juga 27 di sini itu ya 27 pintu kebaikan akan dia temukan, akan dia dapatkan gitu untuk orang-orang yang selalu fokus, orang-orang yang selalu jujur, orang-orang yang selalu bisa menyatukan ada apa perilaku dengan pikiran, kemudian lisan dengan hati gitu kan. Jadi apa adanya aja seperti itu ya mungkin teman-teman. Nah, jadi dari dua definisi ini menurut gua semuanya balance gitu ya. Kalau misalnya kita berjamaahnya misalnya ke situ larinya nggak masalah gitu, tetapi kita juga harus paham gitu apa tujuannya gitu kan. 27 derajat kebaikan itu apa kan, seperti itu kita harus tetap menggalinya sampai ke dalam gitu kan. Pasti ada maksud dan tujuan yang sangat mulia dari Allah ketika Allah menyarankan sesuatu kepada hambanya gitu kan. Termasuk di dalam sholat berjamaah ini juga bisa menciptakan kerukunan satu sama lain. Lalu bagaimana bang misalnya kalau misalnya mereka berjamaahnya rajin tapi ributnya juga rajin seperti beberapa video yang pernah lo bilang. Nah, ini berarti ada yang salah paham gitu kan. Jadi mereka hanya stagnan kepada kalimat bahwa berjamaah itu begini gitu. Terus kemudian ya udah gitu kan, tidak berpikir bahwa apa ya tujuan Allah itu kenapa kita harus sholat bareng-bareng gitu kan. Nah, di situ tuh kita harus apa dengan kita memiliki pertanyaan semacam itu, maka kita akan berpikir akhirnya. Setelah kita berpikir, kalau misalnya mentok pikiran kita tidak menemukan apa-apa, kita bisa bertanya kepada orang yang ahli gitu kan, kepada ahli tafsir, kepada pemikir, kepada apa segala macam seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan menyerah gitu kan. Kalau misalnya kita tidak menemukannya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita menemukannya, kita juga harus mengkonsultasikannya kepada para kiai, kepada para ulama gitu yang kiranya bisa kita jangkau seperti itu. Kita tanyakan kepada mereka kebenaran-kebenaran tentang itu apa, tentang apa-apa yang kita temukan dari apa-apa yang kita pikirkan gitu kan, termasuk seperti berjamaah sholat ini gitu kan. Kenapa Allah memerintahkan kita berjamaah gitu kan? Ya tujuannya seperti yang gue paparkan tadi seperti itu. Tapi kalau misalnya berjamaahnya rajin, ributnya rajin, berarti ada yang salah dengan pikiran masyarakatnya gitu kan. Atau bukan ada yang salah, apa mungkin tidak ada yang salah, tetapi mungkin mentok gitu. Mereka berpikirnya udah berjamaahnya udah gitu kan. Sisanya urusan Allah gitu kan. Padahal sebenarnya sisanya daripada perbuatan sholat berjamaah itu adalah urusan kita gitu kan. Maksudnya ayo kita bawa kepada kehidupan sehari-hari gitu kan. Seperti saat yang kosong kita suruh mereka isi. Di dalam kehidupan juga sama gitu kan. Ketika ada pekerjaan ini kita sudah pegang, ada pekerjaan baru misalnya kita nggak bisa pegang karena kita sudah memegang pekerjaan yang ini, maka yang pekerjaan ini tuh kita kasih, ruangan ini tuh kita kasih ke orang, Pak isi Pak gitu kan, supaya tetangga kita juga bekerja, kita bekerja, kita dapat makan sama-sama kan seperti itu. Jangan misalnya ketika kita sholat di hadapan Allah di dalam masjid gitu kan, ketika ada yang kosong kita bilang Pak isi silakan gitu kan ya, di samping kita bareng gitu kan ya, akhirnya berjejer dan akhirnya saat itu penuh gitu. Tetapi dalam kehidupan nggak begitu, pekerjaan ini lu makan juga, pekerjaan ini lu makan juga, sampai lu lembur-lembur gitu kan ya, ngerjain pekerjaan itu. Jadi padahal tetangga lu nggak bekerja gitu, dan tetangga lu ngerti gitu ngerjain itu semua tuh, lu nggak tawarin gitu kan, lu nggak ngisi kekosongan tetangga lu itu, atau pekerjaan itu yang tidak ada yang mengerjakan berarti kan kosong, lu kenapa nggak nyuruh orang, malah lu juga yang ngisi gitu kan. Itu juga kan sebenarnya berarti orang-orang yang tidak mengerti apa
tujuan dari sholat berjamaah itu. Padahal sebenarnya tujuan dari sholat berjamaah itu juga salah satunya teman-teman gitu kan. Jadi berbagi rezeki dengan orang lain gitu kan. Melalui pekerjaan itu gitu kan. Jangan berbagi rezeki hanya kita punya duit terus ngasih. Nggak sebatas itu. Nah, jadi teman-teman di dalam apa ya, di dalam sikap atau di dalam sholat berjamaah itu banyak banget yang bisa kita temukan gitu kan. Seperti kita juga rukunya sama gitu kan, seperti itu. Sujudnya sama seperti itu, tanpa melihat latar belakang pendidikan, tanpa melihat latar belakang suku, tanpa melihat latar belakang ras dan lain sebagainya, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita tuh di dalam kehidupan juga begitu gitu kan. Jangan merasa bahwa dikiranya kita sudah selesai sholat berjamaah terus kita nggak ada lagi di hadapan Allah. Jangan begitu gitu, nggak bisa begitu. Kita tetap kok di hadapan Allah seperti itu gitu kan. Dan ayo kita buktikan hasil berjamaah itu mana gitu. Jangan berjamaahnya rajin, tapi begitu di dalam implementasi kehidupan kita sama sekali nggak pernah membuktikannya gitu kan. Berarti ya kalau menurut gua pribadi ya bohong gitu kan. Lu sosokan di hadapan Allah, ya bareng-bareng kita, yo sujud bareng, ruku bareng gitu kan. Yang kosong diisi. Giliran di dalam kehidupan nyata lu isi semua tuh ruangan gitu kan. Lu nggak kasih tetangga lu gitu kan supaya lu bisa bekerja, tetangga lu juga bisa bekerja gitu kan, supaya bisa makan sama-sama gitu kan. Ini apa? Nggak ada misalnya dalam kehidupannya. Berarti ya lu harus mikir lagi deh tuh gitu kan. Jadi mikirnya selama ini mungkin lu tentang dunia gitu kan, nggak pernah mikir tentang akhirat gitu. Tapi kalau lu mikir tentang akhirat, lu jadi seorang ahli yang terpercaya misalnya seperti itu. Terus kemudian lu jadi seorang ahli yang terpercaya misalnya di dalam suatu bidang pekerjaan gitu kan. Nah ketika lu udah terpercaya, maka bakal banyak orang yang datang ke lu untuk nyuruh lu gitu kan. Kalau lu nggak bisa nanganin, maka lu tinggal tunjuk orang yang lu pikir lu bisa percaya. Wah ini orang ini bisa percaya Pak, saya juga percaya sama dia. Dia memang cukup baik, mungkin Bapak hanya mengenal saya, Bapak tidak mengenal dia, padahal dia juga sama baiknya Pak. Karena saya penuh Pak, pekerjaan saya banyak banget, saya padat banget, jadwal saya juga apa segala macam, maka coba tawarin dia Pak gitu kan. Kebetulan memang dia tidak memiliki pekerjaan. Itu tuh adalah bentuk implementasi daripada lu yang tadi yang gue bilang bahwa ketika ada soft kosong lu suruh ngisi. Itu begitu gitu kan. Jadi kalau lu masih belum bisa begitu teman-teman atau siapapun lah terserah gitu ya. Berarti lu masih belum bisa mengimplementasikan berjamaah itu. Padahal baru dari soft loh. Belum dari rukunya, belum dari sujud dan sebagainya. Banyak banget yang perlu kita temukan, yang perlu kita ambil pelajaran-pelajarannya dan kita implementasikan di dalam kehidupan. Maka akan tercipta sebagai umat muslim yang sangat baik. Itu seperti itu gitu teman-teman. Jadi jangan cuma di hadapan Allah kayak yang benar gitu kan. Selesai dari sholat udah dipikirinnya seolah-olah tidak di hadapan Allah, terus kemana aja gitu sekarap-karap dewek. Ini udah deh, kalau menurut gua nggak ada 27 lo gitu kan, 0 derajat aja yang ada kalau menurut gua itu ya teman-teman. Jadi semoga penjelasan gua ini bisa bisa memancing pikiran kalian untuk bisa berpikir lebih dalam lagi, dan kalian juga dapat menyampaikan, mungkin kalau punya argumentasi, yuk sampaikan argumentasi itu. Walaupun kita berbeda, tetapi tetap kita harus sama-sama membangun masa depan yang lebih baik gitu kan. Apapun nanti yang terjadi di masa depan, kita berupaya saja untuk menjadi yang lebih baik. Itu bisa itu sudah cukup seperti itu ya teman-teman. Oke, itu saja yang bisa gue sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.